Oke, selamat siang teman-teman. Jadi kali ini saya akan sedikit menjelaskan ya, nggak sedikit karena viewsnya Nissan Cluster ini agak banyak. Jadi ya, saya akan menjelaskan satu-satu ya. Mungkin ada yang kurang paham ya teman-teman, karena di sini biasanya pakai tulisan ya, tulisan untuk lampu kota, lampu jauh, lampu dekat dan sebagainya. Lalu ini kan pakai lambang gini ya tuh. Mungkin teman-teman driver ada yang mengalami kesulitan, ada yang mati entah itu dari mana, tapi kita bingung viewsnya yang mana. Nah, ini sebenarnya dari lambang-lambang ada yang mengetahui mungkin ya, sebagian mungkin ada yang masih bingung. Oke, saya mau jelaskan satu-satu ya teman-teman. Jadi kita mulai dari bawah ya, karena yang di bagian atas ini cuma relay ya. Nanti relay saya akan bikinkan videonya di lain waktu. Lalu di bagian bawah dulu ya teman-teman, untuk F49 ini kosong ya, kosong di bagian sini. Setelah itu berikutnya di sini F50, lambangnya seperti ini teman-teman. Jadi ini lampu kabut di bagian ekor ya teman-teman, karena kalau ada lambangnya gandengan gini nih bagian ekor semua, jadi bagian ekor semua ini. Jadi saat F50, 51, 52, 53 ini bagian ekor. Lalu apa aja di bagian F50, lampu kabut belakang ya, lampu kabut belakang bagian sini. Lalu sebelahnya F51 lampu rem gandengan ya teman-teman. Jadi F51 lampu rem gandengan. Setelah itu F52 nya lampu kotak ekor. Jadi yang sering biasanya di bagian ekor nih ya teman-teman, mungkin konslet di bagian ekornya, jadi kita bisa cukup mudah di bagian bawah ini, bagian ini ekor sampai sini ya, lampu kotak ekor F52 ya teman-teman. Setelah itu F53 ini lampu kotak ekor juga teman-teman. Jadi emang di sini itu di Cluster ini emang agak safety ya, biasanya fuse-nya itu jadi satu, di sini emang dipisah-pisah. Dan biasanya kalau lampunya ada yang bermasalah di indikator speedometernya ada muncul tanda ya teman-teman. Jadi untuk lampu kabut ya teman-teman, lampu kabut belakang, lampu rem gandengan, lampu kotak ekor ada dua. Jadi lampu kotak ekor nih F52 dan F53. Setelah itu F54 nya lampu head ya teman-teman, lampu kiri F54 ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi supaya cepet ya untuk saya menjelaskannya, karena ini emang banyak, jadi cukup mudah ya. Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi ini barisnya ini jadi satu ya teman-teman, jadi satu barisan begini ya teman-teman. Nah, untuk membacanya seperti ini ya teman-teman. Nah, baris ke satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, ini kurang lebih seperti tadi nyampai sini ya, F53 ya. Setelah itu F54 ini lampu kota teman-teman, lampu kota kiri F54, karena ini lambangnya lampu kota ya. F55 nya lampu kota kanan. Jadi untuk di bagian kiri dan di bagian kanan itu lampu kotanya beda-beda ya teman-teman viewsnya, karena ini benar-benar safety nih. F56 ini lampu kabin teman-teman, lambangnya emang seperti lampu rotari, ternyata lampu rotari ada sendiri nanti. F56. Setelah itu F57 lampu jauh kiri teman-teman, F58 nya lampu jauh kanan, F59, 60 sama ya, untuk bagian kiri dan kanan cuma lampu dekat. Nah, oke teman-teman, jadi sudah sampai F61 ya. Setelah itu berikutnya ke F62. Di F62 ini
posisinya di sini ya. Jadi ini untuk tako ya teman-teman, tako itu RPM ya, F62. Setelah itu ini kosong ya teman-teman. Jadi ini saya sekedar memberitahu ya, untuk 1 2 3 4 5 6 ini atau ke bawah ini ya, 3 ke bawah ini untuk spare ya, spare fuse ya. Jadi ini lambangnya seperti ini teman-teman namanya. Nah, lambangnya seperti ini spare fuse ya, sama kayak ini. Jadi ini untuk spare langsung. Jadi kita tadi sampai tako ya, ini bagian spare fuse nya 6, langsung kita ke F67. Jadi F67 ini teman-teman lambangnya untuk mengatur ketinggian lampu ya teman-teman. F67 itu fuse nya 5 ampere, itu untuk mengatur ketinggian lampu headnya. Untuk F68, F69, 70 kosong, lalu ke F71. F71 ini di bagian fuse nya juga kosong ya teman-teman, cuma di situ emang ada tulisannya. Nah, ini emang kosong ya. Nah, di sini emang ada lambangnya ya, saya kurang tahu ini F72. Lalu yang ada ini F73 teman-teman. F73 ini pengering udara. Itu juga F73 ini untuk pengering udara ya. Ini fuse-nya di pojok sini. Nah, setelah itu kita langsung ke baris kedua ya teman-teman. Di baris pertama tadi sudah jelas ya teman-teman. Untuk ini bagian gandengan, ini lampu kotak kiri kanan, ini lampu headlamp ya. Ini fuse, ada gambar kayak kunci gini nih, fuse spare ya. Jadi untuk cadangan, sekring cadangan. Nah, ini sama seperti ini untuk pengatur ketinggian. Lalu kita langsung ke baris kedua. Di sini ada F11. Jadi F11 ini untuk transmisi matic ya teman-teman, tapi kosong. Ini posisinya di sini. Nah, ini kosong ya teman-teman. Untuk F11 ya. Untuk F11 transmisi matic karena lambangnya seperti ini. Lalu F12 saklar lampu master ya teman-teman. Jadi lampu semua itu ketika kita cek ini ya, ini tidak putus. Ketika kita cek ini tidak putus, tapi ini yang putus, itu akan mati. Kalau ini putus, ini nggak putus, sama juga mati teman-teman. Jadi kita harus mengecek dua-duanya. Ini fuse saklar lampu master. Jadi lampu semua itu saklarnya ada fuse nya di sini. Setelah itu lampu hazard ya teman-teman, sudah sangat jelas ini lampu bahaya. Setelah itu F14 sekring lampu dekat jauh teman-teman. Sekringnya untuk master ini ya teman-teman. Jadi sebelum di sini dia ke sini dulu untuk masternya. Jadi kita cek lampu dekat jauhnya di sini juga. Lalu ke F15 lampu atap interior atau lampu cabin, sama saja. Jadi lambangnya sama ya teman-teman, lampu kabin. Nah, ini sama ini. Lalu berikutnya F16 telematik ya teman-teman. Telematik F17 kosong, F18 ABS. Ini lambangnya ada ABS ya, ABS trailer, ABS ekornya. Tapi karena belum ABS jadi kosong. Ini untuk unit ini belum ABS. Jadi untuk F19 saklar kunci kontak. Jadi kunci kontak yang di sana itu ada saklarnya teman-teman, ada saklarnya, itu termasuk tergolong saklar ya. Lalu ada fuse nya, ini F19. Lalu kita langsung ke F20 master lampu kota. Jadi lampu kota yang di sini kiri kanan, sebelum dari sini dia ke sini dulu teman-teman, masternya. Jadi kalau ada yang mati kita cek di sini dan di sini. Langsung ke setelah itu F65 ya teman-teman. Ini pemanas teman-teman. Jadi kayak ada lambang apa ya, lambang seperti pemanas, ini busi pemanas kayak di mobil-mobil diesel kan ada lambang seperti ini ya teman-teman. Jadi ini pemanas. Lalu kita langsung ke F25 power window. Power window ini karena tidak ada ya teman-teman, kosong. Setelah itu nah ini bugi lift. Jadi lifting di bagian untuk unit yang headnya tronton ya teman-teman. Untuk bagian ban trontonnya di bagian belakang sendiri biasanya kan bisa naik. Kalau dia nggak mau naik, di saklarnya di sini
saklar. Nah ini bagian ini ya teman-teman, kita tombol nggak mau naik, bisa jadi fuse-nya. Setelah itu langsung ke F27 sama 3W tadi seperti ini, telematik ya teman-teman. Untuk F2 lamban DC converter. Lalu kita langsung ke baris ketiga. Jadi untuk berikutnya ini SFB ini sama ya teman-teman, spare saja ya, spare fuse ya. Langsung baris ketiga ya teman-teman, langsung ke F01 ini lambangnya seperti speedometer ya teman-teman. Jadi ini supply instrumen cluster. Jadi untuk speedometernya ada fuse yang untuk supply 24 voltnya ya teman-teman. Jadi ini suplainya. Jadi ketika lampu speedometer mati semua bisa dicek di sini teman-teman. Setelah itu F02 ini ECU ya teman-teman, ECU atau IMS ya, engine management system ya. Lalu berikutnya F03 kosong ya teman-teman, ABS. F04 sama seperti tadi, lampu kabin. F04 lalu F05 lampu rem teman-teman, atau lampu mundur. Ini lampu rem bisa atau lampu mundur F05, lambangnya seperti begitu. Lalu untuk F06 indikator arah tambahan. Jadi untuk lampu belok yang di indikator teman-teman. Jadi untuk lampu rating yang ada di speedometer, ini fuse-nya di sini. Jadi kalau mungkin di ratingnya nyala tapi di speedometernya nggak mau nyala ya teman-teman. Untuk lampu rating kiri atau kanan atau hazard, di lampunya nyala tapi di lampu speedometernya nggak nyala ya. Ini di sini teman-teman, di F06. Setelah itu F07 teman-teman. Nah ini lampu rotari, ini lambangnya sudah jelas ya teman-teman, sama seperti yang ada di saklar ini, lampu rotari. Lampu rotari yang muter-muter itu ya teman-teman. Setelah itu ini ada gambar speaker dan ada gambar nada gini ya teman-teman. Ini sound audio, jadi audio pun aja dikasih fuse ya teman-teman. Nah, untuk F09 lampu kabut belakang teman-teman. Jadi di belakang kan ada kayak lampu kabutnya ya. Lalu F10 kosong ya teman-teman. Jadi ini 1 2 3 di bagian atas ini. Nah 1 2 3. Nah ini F10 nya di sini teman-teman, kosong. Ini spare 6 ini kosong. Lalu kita langsung nyebrang ke F10 F66 teman-teman. ECU supply. Jadi karena ECU ini butuh supply 24 volt ya. Jadi ini fuse nya untuk ECU nya F66. Langsung kita ke F21 yang di sini ya teman-teman. Saluran daya teman-teman, saluran daya 24 volt atau lighter. Lighter ini colokan rokok teman-teman ya, untuk mengecas biasanya, untuk pemantik api ya. Ini F21. Jadi F21 ini udah jelas ya, ada gambarnya ya. Lalu F22 ini audio lagi teman-teman, sama kayak yang di sini F08 audio. F23 berikutnya ini lampu kerja teman-teman, lampu kerja yang ada di belakang kabin. Biasanya untuk kita waktu kerja untuk mau menggandeng ekornya ya teman-teman, kita butuh lampu di belakang, kan ada lampunya ya. Ini fuse nya di sini. Lalu langsung kita lanjut ke baris keempat dari bawah ya teman-teman. 1 2 3 4 dari bawah. Ini ada F39 teman-teman. F39 ini transmisi matic lagi ya. Jadi ada lambangnya, ada dua ini. Transmisi matic tidak fungsi ya teman-teman. Setelah itu F40 supply alternator. Jadi untuk dinamo ampernya ini ada strumnya, strum supply-nya ya. Itu ada fuse-nya di sini. Jadi kalau supply-nya tidak ada, biasanya tidak mengisi. Ada lambang akinya yang di indikator, ada di indikator speedometernya ya. Ini setelah itu F41 kosong ya teman-teman. F42 langsung ke F42. Ini lampu kabut ya teman-teman. Jadi kalau ada gambar lampu gini, ada coretan gini, ini lampu kabutnya. Ini lampu kabut
bagian depan teman-teman, bagian headnya. Lalu ke F43 ini ada gambar PTO ya teman-teman. Kalau ini PTO, transmisi indikator valve ada dua, jadi ini untuk PTO dan indikator valve. Lalu ke F44 teman-teman, saklar gearbox, jadi ada saklar gearboxnya. F45 washer ini ya seperti biasa ya teman-teman, kipas kaca yang di depan itu, cuma dia yang bagian dinamo airnya ya, washer. Setelah itu F46, 47, 48 kosong. Kita langsung ke bagian ini ya teman-teman, bagian baris kelima ya, karena ini sudah tadi baris kelima dari bawah, karena ini bacanya dari bawah. Emang kalau fuse-nya ini yang ada di sini nih tulisannya kebalik ya teman-teman, jadi kalau dibalik gini tulisannya cocok. Lalu untuk baris kelima F29 teman-teman, sama. Untuk F29 nya ABS ekor, sama kayak yang di mana tadi, ada yang di sini. Nah ini F29, F18 tidak fungsi ya teman-teman. Lalu ke F30 ini wiper dari tadi nggak ada ya di sini. Rata-rata kan biasanya berderetan, ini emang agak jauh-jauh, apalagi ada yang double wipernya di atas ya teman-teman. Lalu ini klakson, jelas ini tandanya, lambangnya sangat jelas. Lalu TGW sama kayak tadi, telematik gateway TGW gitu ya teman-teman. Lalu F33 ini devlog ya teman-teman, ini saya dekatkan. Nah ini ada lambang antara ban engkel dan trontonnya ya, ini untuk menghubungkan, dan ini untuk menghubungkan kiri kanannya. Jadi devlog untuk yang Quester yang sudah double gardan, differential lock. Lalu F34 ini saklar kombinasi kota jauh dekat, jadi saklarnya kan di bagian ini ya teman-teman, saklarnya di bagian kiri ya, itu saklar lampu-lampu. Jadi ini ada fuse-nya sendiri, kalau ada kerusakan di bagian saklar atau konslet, kemungkinan nanti bisa fuse-nya putus di situ, jadi lebih safety ya teman-teman. Untuk di bagian saklar kombinasi tadi F34. Lalu ke F35 kosong teman-teman ya, ABS sama seperti tadi. F36 blower ya teman-teman, karena ini tandanya seperti, lambangnya seperti power, ini blower teman-teman. F36 maaf F36 ini tandanya blower. Setelah itu F37, nah ini jelas kalau ini tandanya seperti AC ya, seperti AC di rumah ada tandanya seperti di sini, F37. F38 kosong ya teman-teman, cuma ada tulisannya ya, F38 di sini kosong, cuma ada tulisan SCR. Lalu tadi ada yang lupa ya teman-teman, di sini di bagian sini F75. Jadi F75 ini kosong ya teman-teman, di sebelah relay ini, di bagian sekring paling besar ini. Nah kosong ya. Lalu ada IMS ini untuk supply ya, supply IMS nya ya. Jadi IMS ini engine management system, jadi ada supply-nya di sini putus. F77, F78. Lalu indikator arah tambahan ya, bagian kiri, kanan dan kiri. Jadi untuk yang di bagian instrumen clusternya ada yang mati, ini dipisah ya teman-teman, ada kanan dan kiri. Cukup mudah ya teman-teman untuk penjelasan saya mengenai fuse di Nissan Quester, karena emang ini mobil semi build up ya teman-teman, jadi benar-benar safety untuk kabel-kabelnya. Jadi untuk
keamanannya emang safety, jadi security-nya emang banyak. Lalu yang di bagian atas ini ada relay-relay yang nanti saya akan jelaskan di konten saya berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, and subscribe.